Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 2321508010 dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda semester 1. Pada kali ini, saya akan membuat video untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila yang diajarkan oleh Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pada kali ini, saya akan membahas dasar-dasar Pancasila, yaitu dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Justice Keputusan Presiden RI nomor 150 tahun 1959 mengenai Dekret Presiden RI atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah pembukaan Undang-Undang NRI 1945 yang berlaku adalah pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang disahkan atau ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara filosofis sosiologis berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia dalam konteks politis yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan penjelasan UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai instrumental Pancasila. Jadi, nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar. Dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Para penyusun peraturan perundang-undangan legal drafter di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental. Mereka ini dengan sendirinya harus mempunyai pengetahuan, pengertian, dan pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang baik.
terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila. Sebab jika tidak, mereka akan melahirkan nilai-nilai instrumental yang menyesatkan rakyat dari nilai dasar Pancasila. Jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada amaliah setiap warga. Pemahaman perspektif hukum seperti ini strategis disemaikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menjadi satu kewajaran, bahkan keharusan, jika Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi lebih penting lagi karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan-badan negara. Lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga instruktur politik dan sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga bisnis, dan lainnya. Sekian pembahasan materi hari ini. Ayo kawan-kawan, kita kuliah di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda untuk mewujudkan pemuda-pemudi Indonesia yang tangguh dan berprestasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.